Kisah Pesugihan Gunung Kawi. Episode 1. Jerat Hutan. Hujan deras mengguyur atap rumah Rayot di pinggiran kota Malang itu. Air menetes dari celah genteng, membasahi lantai tanah yang sudah lembab. Di pojok ruangan, Siti, istri Bayu, berbaring lemah di dipan tua. Batuknya terdengar parau, bercampur sesak napas. Sementara itu, Bayu duduk termangu di kursi kayu, menatap kertas tagihan yang menumpuk di meja. Angkanya terlalu besar, mustahil ia bisa melunasi dengan dagangan kecilnya di pasar. Mas, suara Siti lirih, obatku sudah habis sejak kemarin. Bayu menunduk, dadanya sesak, tapi hanya bisa menjawab pelan. Aku belum punya uang, Dek. Besok aku coba pinjam lagi. Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Bayu sudah terlalu sering meminjam. Hutang pada tetangga, saudara, bahkan rentenir sudah menjeratnya. Tangisan kecil terdengar dari kamar lain. Arif, anak sematawayang mereka yang masih berusia 7 tahun, keluar sambil mengucek mata. Ayah, aku lapar. Bayu merasa jantungnya diremas. Malam itu, dia hanya mampu memberikan sepotong singkong rebus untuk anaknya. Ketika semua terlelap, Bayu tetap terjaga. Pandangannya kosong menatap genteng bocor. Pikirannya dipenuhi hutan dan wajah keluarganya yang menderita. Tiba-tiba, terdengar suara hujan mereda. Dari kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar. Meski malam begitu sepi, Bayu bergidik. Ia mencoba mengabaikan. Tapi suara itu makin jelas, seolah berasal dari luar rumah. Perlahan ia membuka pintu, angin dingin menusuk, kabut tipis melayang di halaman. Di balik kabut, berdiri seorang lelaki tua berbatik lusuh. Tubuhnya bungkuk, senyumannya aneh. Sampean Bayu, tuh. Suara orang itu serak tapi tegas. Bayu kaget. Wajahnya pucat ria. Sampean siapa? Kok tahu nama saya? Lelaki itu melangkah maju, menatap tajam. Kalau sampean ingin hidupmu berubah, datanglah ke Gunung Kawi. Di sana ada jalan pintas. Untuk orang yang berani, Bayu tercekat. Jalan pintas. Orang tua itu tersenyum miring, lalu berbisik. Rezeki besar, rumah megah, kekayaan. Semua bisa sampean dapat. Asal berani bayar harganya. Seketikan, tubuh Bayu merinding. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah menghilang di telan kabut. Yang tersisa hanyalah aroma dupa samar yang menusuk hidung. Bayu berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Gunung Kawi. Jalan pintas. Asal berani bayar harganya. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Dalam kepalanya, ada dua wajah anaknya yang lapar, dan bayangan kekayaan yang berkilauan. Dan di luar sana, kabut semakin tebal, seolah menuntunnya menuju jalan terlarang. Bab 2. Perjalanan ke Gunung Kawi. Malam Jumat Kliwon. Bulan tampak pucat tertutup awan. Bayu berdiri di depan rumahnya dengan tubuh gemetar. Ia sudah berpamitan pada Siti dengan alasan akan pergi mencari pinjaman ke kota. Siti hanya mengangguk lemah. Tidak tahu suaminya menyimpan niat terlarang. Dengan langkah berat, Bayu menuruni jalan setapak. Semakin jauh ia berjalan, udara terasa dingin dan lembab. Hutan di kaki Gunung Kawi seakan menyambutnya dengan suara-suara aneh. Ranting patah, burung hantu berkokok, dan desir angin yang seolah berbisik. Balik-balik. Suara samar terdengar di telinganya. Bayu berhenti sejenak, menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak semakin cepat, namun ia terus melangkah. Kabut tipis mulai turun. Setelah hampir 1 jam berjalan, Bayu tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Di tengahnya berdiri pohon beringin tua. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan raksasa. Di bawah beringin itu, ia melihat sesajen. Bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, kemenyan yang masih berasap. Bau dupa bercampur amis darah membuatnya mual. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan lirih, seperti dari arah dalam bumi. Bayu merinding. Suara itu makin lama makin jelas, hingga kabut di sekitarnya bergulung seperti hidup. Dari balik kabut, muncullah sosok kakek berjubah hitam. Wajahnya keriput, kulitnya pucat, tapi matanya merah menyala seperti bara. Bayu terbelalak, tubuhnya membeku. Kau siapa? Suaranya gemetar. Kakek itu tertawa pelan, suaranya bergema aneh. Orang-orang memanggilku dengan banyak nama. Tapi malam ini, cukup panggil aku Kei. Kau datang ke sini bukan tanpa alasan.
Kau ingin jalan pintas, bukan? Bayu tercekat. Kata-kata orang tua misterius di rumahnya kembali teringat. Saya ingin menolong keluarga saya. Saya butuh uang banyak. Kiai berjubah hitam tersenyum sinis. Di sini, semua bisa kau dapatkan, kekayaan, kedudukan, bahkan kemuliaan. Tapi ia mendekat, suaranya berubah dingin. Setiap emas yang kau genggam, ada nyawa yang harus kau serahkan. Bayu gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi bayangan wajah anaknya yang lapar dan istrinya yang sakit menekan nuraninya. Aku sanggup. Bisiknya. Tiba-tiba tanah di bawah beringin bergetar. Dari kegelapan kabut, muncul seekor macan hitam sebesar kuda. Matanya hijau menyala. Taringnya meneteskan darah. Raungannya mengguncang malam. Bayu hampir pingsan melihatnya. Tapi Kiai berbisik di telinganya. Mulai malam ini, dialah penjagamu. Ia akan memberimu harta. Tapi setiap 35 hari sekali, ia akan menagih tumbal. Jangan pernah ingkar. Atau ia akan mengambil orang yang paling kau cintai. Suara gamelan semakin keras, Bayu berlutut, tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam itu hidupnya telah berubah. Jalan pulang sudah tak ada lagi. Pesugihan Gunung Kawi. Bab 3, Ritual Tumbal. Bayu berlutut di bawah pohon beringin tua. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, kabut semakin pekat, menelan cahaya bulan. Suara gamelan lirih kini berubah menjadi alunan menyeramkan, seakan dimainkan dari dalam tanah. Kiai berjubah hitam, mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik pakaiannya. Bilahnya berkilat redup, seolah memancarkan cahaya merah. Ia menatap Bayu dengan sorot tajam. Setiap perjanjian harus ada darah. Kau siap? Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia mengangguk. Saya siap. Kiai itu meraih tangan Bayu, lalu menggoreskan keris di telapak kirinya. Darah segar menetes datul ke tanah. Seakan tersedot, tanah di bawah akar beringin berdenyut, menghisap darah itu dengan rakus. Dari dalam kabut, macan hitam raksasa kembali muncul. Matanya menyala hijau, bulunya berkilau basah seperti dilumuri minyak. Dengan geraman rendah, ia melangkah mendekat. Tanah bergetar di bawah tapaknya. Bayu nyaris pingsan, tapi suara Kiai bergema. Ini penguasa rejeki dunia bawah. Dialah yang akan membuka jalanmu. Setiap tetes darah, setiap tumbal akan menjadi emas di tanganmu. Macan itu menunduk, mencium darah Bayu yang menetes. Lalu dia mengaum keras, hingga daun-daun beringin berjatuhan. Dari udara, berhamburan kepingan emas yang jatuh di depan Bayu. Bayu terbelalak, tangannya bergetar saat menyentuh salah satunya. Dingin, berat, nyata emas sungguhan. Air matanya menetes, bayangan anak dan istrinya kembali muncul. Hatinya terbelah antara ketakutan dan harapan. Mulai malam ini, suara Kiai terdengar semakin dalam. Kau sudah terikat. 35 hari sekali, kau harus membawa tumbal. Bisa hewan, bisa manusia. Semakin besar tumbalmu, semakin besar rezekimu. Ingatlah, jika kau berkhianat, macan ini akan mengambil nyawa yang paling kau sayangi. Bayu menutup mata, tubuhnya bergetar. Dia hanya bisa mengangguk, mulutnya keluh. Kiai tersenyum tipis, pulanglah. Besok pagi, lihatlah perubahan hidupmu. Sekejap, kabut menelan semuanya, suara gamelan berhenti. Pohon beringin kembali hening, hanya menyisakan bau kemenyan menyengat. Bayu terbangun seakan dari mimpi buruk. Di tangannya, genggaman emas masih terasa dingin dan berat. Ia berjalan pulang dengan langkah limbung. Dan saat sampai di rumah, ayam berkokok menyambut fajar. Siti dan Arif masih tertidur, tidak tahu bahwa malam itu suami dan ayah mereka telah menjual jiwanya pada kegelapan Gunung Kawi.